Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGD 6. Kali ini akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Various Perception Regarding the Use of Contraception Between Community Groups with Different Religion and Cultural Backgrounds and How to Address the Issue at the Primary Care Facilities. Berikut merupakan anggota dari SGD 6. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lusaryani, Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Kesehatan, selaku fasilitator dari SGD 6, dan juga kepada Dr. Komang Ayu Kartikasari, Master of Public Health, selaku evaluator dari SGD 6. Perkenalkan, nama saya Keisha Kalista dengan NIM AIR 127. Saya akan mulai dengan latar belakang. Sejak tahun 1951, Indonesia sudah menerapkan program keluarga berencana, yang dimana salah satunya adalah penggunaan kontrasepsi. Kontrasepsi digunakan pada keadaan di mana seorang individu atau keluarga ingin melakukan penjagaan kehamilan atau pencegahan kehamilan sementara. Di Indonesia sendiri, penggunaan kontrasepsi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, penggunaan kontrasepsi juga berkaitan dengan kesehatan serta keamanan ibu dan janin. Akan tetapi, penggunaan kontrasepsi banyak menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Perdebatan ini berkaitan dengan persepsi agama dan budaya tertentu mengenai penggunaan kontrasepsi. Adanya perbedaan pandangan dan juga adanya hoaks dan mitos yang beredar dapat mempengaruhi persepsi dari agama dan budaya terhadap penggunaan kontrasepsi. Oleh sebab itu, melalui tulisan ini, kami akan memaparkan mengenai persepsi agama dan budaya terhadap penggunaan kontrasepsi, serta pentingnya penggunaan kontrasepsi pada layanan kesehatan primer. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kami menemukan 3 rumusan masalah, yaitu apa saja jenis dan metode penggunaan kontrasepsi, bagaimana persepsi agama dan budaya tertentu mengenai penggunaan kontrasepsi, dan apa solusi terhadap perbedaan persepsi penggunaan kontrasepsi pada layanan kesehatan primer. Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, kami menemukan 3 tujuan penulisan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa saja jenis dan metode dari penggunaan kontrasepsi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana persepsi, agama, dan budaya tertentu mengenai penggunaan kontrasepsi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apa solusi terhadap perbedaan persepsi penggunaan kontrasepsi pada layanan kesehatan primer. Adapun manfaat penulisan dari student project ini, yang pertama manfaat teoritis, yakni menambah wawasan mengenai topik yang kami bahas, mengenai perbedaan persepsi penggunaan kontrasepsi. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu bagi penulis, wadah untuk mengembangkan diri dalam membuka wawasan kami lebih luas, khususnya mengenai perbedaan persepsi penggunaan kontrasepsi. Dan juga bagi pembaca, menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat, khususnya mengenai perbedaan persepsi penggunaan kontrasepsi. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan ke bagian bab 2 mengenai definisi dari kontrasepsi. Kontrasepsi adalah tindakan mencegah kehamilan yang dapat berupa alat, obat, prosedur, ataupun perilaku. Kontrasepsi memungkinkan seseorang untuk mengontrol kesehatan reproduksinya dan memberi kemampuan untuk menjadi peserta aktif dalam keluarga berencananya. Tidak semua alat kontrasepsi dapat dijumpai dengan mudah di toko seperti kondom. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa layanan kontrasepsi harus diberikan oleh tenaga medis profesional atau tenaga profesional terlatih lainnya, sesuai dengan agama, norma budaya, etika, dan kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Gusti Ayogong Amelia Perbawanti dengan NIM akhir 135 akan menjelaskan mengenai jenis kontrasepsi. Yang pertama, di sini itu ada kontrasepsi hormonal, di mana kontrasepsi jenis ini itu berisi kandungan kombinasi hormon, baik hormon estrogen dan progesteron sintetis, dan juga bisa berisi progestin, di mana hormon estrogen ini bisa menekan perkembangan dominan dari follicle stimulating hormone dan juga menstabilkan endometrium dan juga bisa memperkuat fungsi dari progestin. Sedangkan hormon progestin ini bertujuan untuk menekan kenaikan LH, dan adanya ketiga hormon ini dalam kontrasepsi dapat mencegah terjadinya pembuahan atau ovulasi. Dan juga kontrasepsi ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada pil hormonal, suntikan kontrasepsi, implan kontrasepsi, patch, vaginal ring, dan juga IUD.
Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sheryl Aika Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 129. Jadi, jenis kontrasepsi yang kedua yaitu kontrasepsi non-hormonal, di mana kontrasepsi ini tidak mengandung hormon, yang biasanya berupa alat ataupun tindakan yang dapat dilakukan pada organ yang dapat menyebabkan kehamilan. Jenis kontrasepsi ini terdiri dari metode operasi wanita, metode operasi pria, kondom, pantang berkala, alat kontrasepsi dalam rahim, dan juga metode amenorea laktasi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sylvia dengan NIM akhir 130. Metode kontrasepsi non-hormonal ada 6, yaitu pil KB kombinasi, di mana mekanisme kerja meliputi penekanan ovulasi, pencegahan implantasi, pengendalian lendir pada serviks sehingga susah untuk dilalui sperma, serta mengubah fungsi pergerakan tuba agar transportasi sel terganggu. Lalu ada pil hormon progestin, di mana mekanisme kerja meliputi peningkatan sekresi gonadotropin dan penekanan sintesis steroid seks pada ovarium. Lalu ada pil KB darurat, di mana jenis ini digunakan apabila terjadi hubungan seks yang tidak terlindungi kontrasepsi dan diberikan secepat mungkin agar meningkatkan efektivitas obat. Lalu ada pil suntik, ada KP suntik kombinasi, di mana mekanismenya meliputi penekanan ovulasi, pengentalan lendir agar penetrasi sperma sulit dan menyebabkan atrofi endometrium sehingga implantasi gagal. Lalu ada suntikan progestin, di mana mekanisme kerja dari suntikan ini hampir serupa dengan KB suntik kombinasi, yang membedakan hanya pada frekuensi pemberian. Kemudian ada implan, di mana mekanisme kerja serupa dengan KB suntik kombinasi dan suntikan progestin, yang membedakan ada pada frekuensi pemberian dan rutenya yaitu di implantasi ke bawah kulit. Sekian dari saya, terima kasih. Izin melanjutkan terkait metode kontrasepsi non-hormonal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Taurelia dengan 3 digit yang terakhir 158. Yang pertama ada tubektomi. Mekanisme dari metode ini adalah dengan mengikat dan memotong atau memasang cincin pada tuba falopi untuk menutupnya sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Yang kedua ada vasektomi. Mekanisme dari vasektomi ini adalah dengan melakukan oklusi pada vas deferens sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi. Yang ketiga ada kondom. Mekanisme dari kondom adalah dengan mengemas sperma pada ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga tidak dapat tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. Selanjutnya ada coitus interruptus. Metode ini merupakan metode keluarga berencana tradisional dengan cara pria mengeluarkan alat kelaminnya atau penis dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. Selanjutnya ada laktasional amenorea method. Metode ini mengandalkan pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif untuk menekan ovulasi. Selanjutnya ada diafragma. Mekanisme dari metode ini adalah dengan memasukkan cup berbentuk cembung yang terbuat dari lateks ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual. Dan yang terakhir ada alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, memiliki metode dengan cara dimasukkan ke dalam uterus. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai persepsi penggunaan kontrasepsi pada agama tertentu. Tentunya tiap agama memiliki persepsi tersendiri mengenai alat kontrasepsi. Ada yang menolak, ada yang menentang, ada yang menyetujuinya, namun pada penolakan tersebut tidak sepenuhnya menolak. Dalam sudut pandang Islam, terdapat 2 jenis kontrasepsi, yakni kontrasepsi yang menunda kehamilan dan yang mencegah kehamilan. Yang pertama, untuk yang menunda kehamilan itu diperbolehkan atau disetujui. Yang kedua, yang mencegah kehamilan tersebut itu hukumnya haram. Karena itu melanggar kodrat Tuhan yang mana kita dengan sengaja membuat seorang perempuan itu tidak bisa melahirkan. Dari hal tersebut bisa lahir nafsu-nafsu yang dapat timbul karena dapat melakukan hubungan tanpa menghasilkan kehamilan. Dan hal tersebut sangatlah berdosa dan haram. Lalu dalam sudut pandang Hindu, alat kontrasepsi itu boleh digunakan. Setiap kalian itu harus membawa manfaat, sehingga kalian itu harus dikontrol, mau itu dari segi kuantitas maupun jarak antar kehamilan. Disinilah alat kontrasepsi tersebut bisa digunakan. Lalu dari sudut pandang agama Buddha, itu memandang tiap manusia pada dasarnya baik, sehingga ia tidak melarang para penganutnya untuk menggunakan alat kontrasepsi demi keperluan yang bermanfaat. Selanjutnya dari pandangan agama Kristen Protestan pun tidak melarang umatnya menggunakan alat kontrasepsi demi kesejahteraan keluarga, yang mana pandangan ini sedikit berbeda dengan Katolik, yang mana gereja Katolik ini telah menentang kontrasepsi dari sejak abad kedua. Gereja Katolik hanya menerima abstinensia dan pandangan traktur, atau dalam artian senggama hanya terjadi selama masa tidak subur dalam siklus menstruasi wanita, sebagai metode keluarga berencana yang mengikuti pandangan gereja dan dengan tegas menolak metode KB
yang mencegah ataupun menyebabkan kehamilan tidak dapat terjadi. Sekian dari bagian saya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Dewa Madedun Arkadewanta dengan NIM 220251128. Izin saya melanjutkan, perkenalkan nama saya Catherine dengan 3 digit terakhir 157. Perbedaan angka penggunaan jumlah alat kontrasepsi tidak lepas dari persepsi penggunaannya pada budaya-budaya yang berbeda. Misalnya saja perbedaan pada orang yang hidup di perkotaan dengan di pedesaan. Resti menyatakan bahwa tingkat pemakaian kontrasepsi pada wanita di perkotaan dan di pedesaan perbedaannya tidak signifikan. Dan sebuah studi di Yogyakarta menunjukkan bahwa pemakaian kontrasepsi dipengaruhi faktor budaya, pengetahuan, dan jenis alat kontrasepsi. Seperti halnya penggunaan alat kontrasepsi IUD, beberapa warga dibatasi oleh ketakutan karena harus membuka aurat ketika pemasangan dilakukan. Analisis tersebut dibuktikan dengan banyaknya pasangan yang memilih kontrasepsi suntik. Sekian, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Sumarianta dengan NIM 220251153. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai solusi perbedaan persepsi penggunaan kontrasepsi pada layanan kesehatan primer. Jadi, sifat dari persepsi begitu relatif dan erat kaitannya dengan pendapat dan penilaian seseorang pada suatu objek. Persepsi sangat berkaitan dari kemampuan setiap individu dan kondisi lingkungan sekitarnya. Persepsi bukan berarti benar atau salah, karena tidak ada tolak ukur yang mutlak mengenainya. Mengenai perbedaan persepsi pada kontrasepsi ini akan mempengaruhi perilaku atau pandangan dalam penggunaan kontrasepsi. Dan solusi yang dapat diberikan atau dapat digunakan dalam permasalahan ini adalah penggunaan media iklan berupa media iklan masyarakat untuk menjelaskan dan meluruskan mengenai kontrasepsi pada layanan kesehatan primer. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulannya, secara umum, kontrasepsi merupakan metode yang digunakan untuk mencegah atau menunda kehamilan. Beberapa jenis kontrasepsi antara lain kontrasepsi hormonal dan non-hormonal. Pada kontrasepsi hormonal meliputi pil, suntikan, hingga IUD. Dan sedangkan pada non-hormonal itu meliputi operasi seperti vasektomi serta penggunaan kondom. Akan tetapi, penggunaan kontrasepsi juga menimbulkan perbedaan persepsi. Adanya kepandangan dari setiap agama dan budaya menimbulkan kontroversi mengenai penggunaan alat kontrasepsi, seperti kepercayaan agama Islam yang melarang penggunaan alat kontrasepsi dengan tujuan untuk mencegah kehamilan. Akan tetapi, jika tujuannya untuk menunda kehamilan, maka diperbolehkan dalam agama Islam. Di sisi lain, kepercayaan agama Hindu dan Kristen Protestan tidak melarang mengenai penggunaan kontrasepsi dengan tujuan untuk mengontrol dari segi kuantitas maupun jarak antar kehamilan guna meminimalkan dari kejadian yang tidak diinginkan. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, untuk saran yang dapat diberikan dalam penulisan student project ini, yang pertama untuk penulis dapat melakukan diskusi dan penelitian yang lebih mendalam, terutama mengenai solusi perbedaan persepsi terkait penggunaan kontrasepsi lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk mengontrol kelahiran guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemudian yang kedua, bagi pembaca, diharapkan penulisan student project ini dapat menambah wawasan agar pembaca lebih memperhatikan terkait pentingnya penggunaan kontrasepsi. Mungkin sekian, terima kasih.